Persib Bandung batal gelar uji coba. Luis Milla memilih menimba ilmu kepada mantan pelatih timnas Spanyol. Aksi protes jajaran PT LIB yang baru mulai bermunculan. Update statistik pemain yang jadi incaran di bursa transfer Liga 1, serta beberapa berita dari klub Liga 1 lainnya dan juga dari timnas Indonesia. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Rencana Persib Bandung untuk uji coba dengan dua tim Liga 1 pada pekan ini, yakni dengan Bayangkara FC dan Persikabo, kabarnya resmi dibatalkan. Hal ini serupa yang disampaikan pelatih Luis Milla. Tidak ada uji coba, besok kami hanya akan adakan game internal. Sabtu Minggu tim akan diliburkan. Kami sudah melalui waktu dan pekan dengan sangat berat. Pemain sudah bekerja dengan sangat keras dan bagus. Kami akan memberikan waktu libur untuk para pemain agar bisa menikmati akhir pekan, ujar Luis Milla. Selain alasan tersebut, disinyalir baik Persib maupun tim lawan seperti Bayangkara dan Persikabo masih menantikan apakah izin kompetisi diterbitkan atau tidak. Pasalnya, jika izin terbit, maka mau tak mau tiga tim ini harus bergegas dan bersiap untuk lanjutkan kompetisi, terutama mencari tempat bermain alias markas. Karena seperti kita ketahui, tiga tim ini tak memiliki markas untuk lanjutan Liga 1, dikarenakan stadion yang tersedia akan dipakai gelaran Piala Dunia U20. Meskipun tim diliburkan, namun bukan berarti Luis Milla libur dalam meracik strategi. Luis Milla justru kabarnya akan berkomunikasi dengan mantan pelatih timnas Spanyol Vicente Del Bosque yang mengantarkan Spanyol juara Piala Dunia 2010. Menurut Luis Milla, taktik Spanyol di Piala Dunia 2010 mungkin bisa diterapkan di Persib yang serupa, yakni sama-sama tak memiliki sektor striker yang berlimpah. Jadi penasaran nih, seperti apa ya jadinya kalau taktik Vicente Del Bosque dipakai Luis Milla di Persib? Ya minimal Persib harus punya trio lini tengah yang bagus. Kalau di Spanyol di 2010 ada nama Xavi, Iniesta, dan Busquets. Di Persib kira-kira siapa ya tiga pemain yang cocok jadi mereka? Silahkan kasih pendapat kalian. Ditunjuknya atau dibentuknya susunan jajaran pengurus PT LIB yang baru mulai menimbulkan protes dari berbagai pihak. Selain dari para klub, protes pun berdatangan dari kelompok supporter tanah air. Seperti dari klub nih, ada Persib Bandung yang kabarnya heran kenapa PT LIB yang isinya lagi-lagi orang klub yang cenderung akan sama saja dengan yang lalu, seperti yang diutarakan Komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar. Katanya tidak ada lagi pilihan, di situ harus dari klub ya. Tapi karena ini udah terlanjur, Ferry Paulus sudah masuk, ya apa boleh buat. Coba kita tinggal tunggu saja hasilnya bagaimana dan siapa yang di belakang-belakangnya orang itu, gitu kan. Lalu juga ada Madura United. Madura United kabarnya salah satu tim yang tak setuju dengan hasil RUPS PT LIB, terutama soal jajaran pengurus PT LIB. Bahkan Madura United masih pesimis dan tak yakin Liga akan dijalankan tanggal 2 Desember. Menurut Presiden Madura United Ahsanul Kossasi, Liga tetap sulit berjalan meskipun jajaran PT LIB sudah dirombak.
Pasalnya pemerintah masih ingin lihat jajaran PSSI dirombak dulu. Bahkan saking tak percayanya liga akan dilanjutkan tanggal 2 Desember nanti, Madura United kabarnya malah memperpanjang libur bagi para pemainnya. Bahkan para pemain asing Madura United dipersilahkan pulang ke negaranya masing-masing jika ingin. Selain dua tim tadi, ada juga tim Persela, Sriwijaya FC, PSMS Medan, dan juga Persis Solo yang kabarnya pun tak setuju dengan hasil RUPS PT LIB. Bahkan Persis Solo sama sekali tidak hadir di RUPS lantaran sudah tahu bakal terjadi hal yang seperti ini. Pertanyaannya, kalau emang nggak setuju, selain Persis Solo ya yang nggak hadir, kenapa waktu RUPS klub-klub ini nggak protes? Mungkin bener ya kata Waumu Mutar, protes sih protes, tapi karena terpaksa nggak ada pilihan ya udah pasrah deh. Sebagai catatan, para pejabat PT LIB yang baru ini akan menjabat hanya sementara ya, hingga sampai KLB PSSI saja. Jadi sekitar 2 atau 3 bulanan saja, nanti di KLB akan dipilih lagi atau dipilih ulang. Dari pihak supporter, protes datang dari paguyuban supporter Timnas Indonesia atau PSTI. Menurut Ketua PSTI Ignatius Indro mengatakan, pergantian pengurus PT LIB ini cuma kedok alias topeng agar kompetisi bisa jalan saja. Padahal di dalamnya tak ada perubahan sama sekali. PT LIB ternyata masih dihuni orang-orang lama, jadi sama sekali tidak ada perubahan. Bisa dilihat ya, pergantian ini cuma bertujuan untuk supaya liga jalan saja. Sementara programnya masih sama, ujar Ignatius Indro. Ignatius Indro pun menambahkan, katanya nggak bakal ada pengurus klub di PSSI dan PT LIB. Lah ini kenyataannya semuanya dari klub. Terus yang namanya transformasi sepak bola Indonesia itu apa? Di mana berubahnya? Saya pesimis dengan KLB PSSI terbaru nanti, jangan-jangan cuma topeng belaka, ujar Ignatius Indro. Kita ke bursa transfer. Bursa transfer Liga Indonesia kabarnya akan dibuka pada awal Januari 2023. Itu pun jika liga disetujui dilanjutkan tanggal 2 Desember ya. Pasalnya hingga saat ini belum ada kejelasan dari Polri soal izin. Bahkan yang katanya PT LIB mau temui Polri pada Kamis 17 November ini pun tak ada perwakilan PT LIB yang datang ke Polri, atau mungkin belum ada beritanya kali ya. Tapi menurut Kadif Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan belum ada kunjungan dari tim PT LIB hingga sejauh ini. Waduh, gimana nih? Katanya Pak Peri Paulus ini mau datang ke Polri buat minta izin. Mana buktinya? Wah, bisa-bisa kacau nih liga nantinya. Tapi meskipun demikian, tim-tim khususnya tim Liga 1 ya sudah bersiap nih untuk realisasikan pemain incarannya. Lalu ada siapa saja sih dan bagaimana persentasenya hingga sejauh ini? Yang pertama ada Bali United yang mengincar Luis Suarez, persentasenya masih 25%. Dan juga Sandy Walsh yang masih persentasenya hanya 10%. Lalu ada Persebaya yang mengincar Dimas Derajat, persentasenya masih 25%. Persik Kediri mengincar pemain asal Portugal Chayon de Sousa, persentasenya masih 30%. PSS Sleman mengincar EJ Celnduasel, persentasenya masih 15%. Lalu ada PSIS Semarang yang mengincar Hernando Ari, persentasenya masih 40%. Dan juga mengincar Sen Patinama, persentasenya baru 15%. Persis Solo mengincar Jordi Amat, persentasenya masih 25%. Persija Jakarta mengincar Hambali Tholib dan juga Rizky Ridho, persentasenya baru 25%. Persita Tangerang mengincar Arsan Makarin dan Ridwan Ansori, persentasenya masih 15%.
dan juga Deddy Kusnandar persentasenya 25%. Persikabo mengincar Arsan Makarin dan Ridwan Ansori, persentasenya masih 15%, dan juga Indra Mustafa dari Borneo FC persentasenya 40%. Persib Bandung mengincar Ramadan Sananta, persentasenya baru 25%. Ilyas Pasoyevic persentasenya 30%, dan Agung Manan persentasenya 35%. Borneo FC mengincar Arsan Makarim, persentasenya 20%, dan juga Zalnando yang persentasenya masih 15%. Rans Nusantara FC mengincar Jonathan Bowman dan Ejecel Duasel, persentasenya 40%. PSM Makassar mengincar Melvin Place, persentasenya 35%. Dan Arema FC mengincar Bruno Katanhede, persentasenya sudah 40%. Itulah beberapa pemain yang tengah jadi buruan klub-klub Liga 1. Semua informasi ini kami dapat dari situs transfermarkt.com. Dari Timnas Indonesia, selesainya proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandi Wos membuat Indonesia digadang-gadang akan mampu raih juara di AFF 2022 ini. Hal ini diutarakan oleh Direktur Teknik Brunei Darussalam Paul Munster. Menurut Paul Munster, kehadiran dua sosok Eropa ini bisa jadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia, apalagi Brunei akan satu grup dengan Indonesia di grup A. Namun tak demikian halnya dengan Malaysia dan Vietnam. Menurut sejumlah situs berita di dua negara ini, Indonesia akan bernasib sama di AFF kali ini dengan AFF sebelumnya. Pasalnya Indonesia terlalu bergantung pada pemain naturalisasi, tapi tak memiliki pemain lokal yang mumpuni. Bahkan media Malaysia menyebutkan pemain Indonesia bagus di belakang, tapi lini depan Indonesia seperti macan ompong. Mungkin memang ada benarnya juga. Dengan datangnya Jordi Amat dan Sandi Wos, otomatis lini belakang Indonesia akan semakin kokoh. Tapi bagaimana dengan lini depan? Indonesia tak punya striker yang ditakuti di lini depan. Kenapa ya Indonesia itu nggak naturalisasi striker? Yang dinaturalisasi itu back lagi. Ya karena jarang banget pemain keturunan yang berposisi sebagai striker. Ada sih, tapi mereka belum mau dinaturalisasi. Seperti yang pertama ada Ilian Al-Haf, keturunan Belanda Maroko yang kini main di Almere City Belanda. Yang kedua ada Ragnar Uratmangun yang kini main di Go Ahead Eagles. Yang keempat ada Navarone Fur yang kini main di Vapor FC Belanda. Yang keempat ada Jel Tepal yang kini main di Willem II. Yang kelima ada Jim Croce yang kini main di VTC. Dan yang keenam ada Delano Ladan yang kini main di Feyenoord. Tapi keenam pemain ini mengaku belum mau dinaturalisasi oleh Indonesia karena mereka masih berharap bisa masuk dalam skuad timnas Belanda. Nah, itulah tadi pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.